Yes, baik. Yes, baik. Kita akan lanjut masuk ke kawasan Jalan Roda atau pusat kuliner, tempat nongkrongnya warga Kota Manado, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan memulai video kita pada hari ini. Kita akan mengawalinya dari kawasan Kelurahan Istiqlal ya. Ini adalah kawasan Kampung Cina, teman-teman. Kita bisa melihat di samping kanan itu ada kelenteng ya. Inilah kawasan Kampung Cina, teman-teman, di Kota Manado ya. Kita akan terus berjalan sampai di ujung pertokoan di atas. Kita sudah melewati Kampung Cina di Kota Manado ini, dan biasanya di sini sangat ramai dan padat, teman-teman. Tapi mungkin karena hari ini adalah hari libur, maka Kampung Cina ini tampak sepi ya, teman-teman. Kita akan melanjutkan ke kawasan Jalan Roda, teman-teman. Ikuti terus perjalanan kita. Jadi sampai di ujung pertokoan ini kita akan masuk ke kawasan tongkrongannya warga Kota Manado. Kawasan Jalan Roda atau lebih akrab di sapa Jarot ya, teman-teman. Di Jarot itu semua kalangan warga Kota Manado berkumpul di situ, teman-teman, untuk menikmati suasana santai ya, ngopi dan lain sebagainya. Dari semua kalangan, teman-teman, dari eksekutif, legislatif, akademisi, birokrat, dan warga-warga Kota Manado, termasuk mungkin warga Sulawesi Utara pada umumnya ya, teman-teman. Jadi Jalan Roda itu merupakan pusat berkumpulnya masyarakat Sulawesi Utara ketika berkunjung ke ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, yakni Kota Manado ya, teman-teman. Kita akan menuju ke pusat kuliner Jalan Roda. Kita akan melihat seperti apa di sana. Mungkin hari ini agak tidak terlalu banyak pengunjungnya ya, teman-teman, karena saya mengambil video ini pas hari libur, teman-teman. Kita akan lanjut masuk ke kawasan Jalan Roda atau pusat kuliner, tempat nongkrongnya warga Kota Manado, teman-teman. Kita akan lanjut masuk ke kawasan kuliner ya di Kota Manado. Ini adalah kawasan kuliner warga Kota Manado. Di sini adalah tempat nongkrongnya semua kalangan yang ada di Kota Manado. Nah. Ya, ini adalah tempat
berkumpulnya warga Kota Manado, teman-teman. Jadi semua kalangan berkumpul di sini ya, teman-teman. Dari legislatif, eksekutif, akademisi, birokrat, dan bahkan masyarakat umum juga berkumpul di kawasan Jalan Roda ini, teman-teman. Ini mungkin terlihat agak sepi ya, teman-teman, karena kebetulan hari libur ya. Jadi agak sepi. Jadi sepanjang jalur ini kita bisa menikmati kuliner khas Kota Manado. Jadi kita sudah melewati kawasan kuliner khas Kota Manado. Ini adalah kawasan Jarot atau Jalan Roda, teman-teman. Kita akan melanjutkan melihat lebih dekat juga ya kawasan pusat Kota Manado atau jantung Kota Manado. Penginapan atau hotel-hotel berbintang yang ada di Kota Manado sangat dekat dengan pusat Kota Manado atau jantung Kota Manado. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke sana ya, teman-teman. Ikuti terus perjalanan kita. Oke, teman-teman. Kita sudah berada di kawasan pusat Kota Manado atau jantung Kota Manado, teman-teman. Jadi kawasan ini merupakan titik berkumpulnya warga Sulawesi Utara pada umumnya dan Kota Manado. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini ya pusat Kota Manado. Kalau warga Kota Manado menyapanya, ini adalah jantung Kota Manado, teman-teman. Ini dia pusat Kota Manado. Ini adalah jalur tadi menuju ke kawasan kuliner ya, Jalan Roda. Ini adalah pusat-pusat pertokoan, pusat ekonomi warga Kota Manado berada di sini ya, teman-teman. Dan di sini, dan untuk menuju ke pusat Kota Manado ini atau jantung Kota Manado ini, jika Anda menginap di hotel-hotel yang itu sangat dekat, teman-teman. Anda bisa hanya cukup jalan kaki ya di sini untuk menuju ke sini. Di sini adalah pusat perekonomian, pusat pertokoan, pusat grosir juga ya untuk warga Kota Manado. Kita akan melihat ke bagian sebelah pertokoan. Dan karena hari ini hari libur ya, teman-teman, tidak terlalu ramai. Jadi ini adalah pertokoan ya, warga Kota Manado berkumpul, teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke kawasan pasar modern ya, kawasan pertokoan modern yang ada di Kota Manado, teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa kawasan wisata yang terdekat di pusat Kota Manado, teman-teman.
ikuti terus perjalanan kita ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya video channel ini. Dan kita akan melanjutkan mereview beberapa kampung-kampung yang ada di Kota Manado. Biar bagus-bagus loh, jangan pakai kaki. Pusat perekonomian Ya. warga Kota Manado. Nah, oke, ya mulai. Hari ini mereka sedang Lomba iya. merayakan Mulai ya. Dirgahayu Republik Indonesia. Ini adalah kawasan Marina Plaza ya teman-teman. Ini juga bangunannya nuansa Eropa. Salah satu bank daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bank Sulut ya teman-teman. Keren. Ini adalah titik 0 zero point kawasan Kota Manado teman-teman. Di depan kita ini adalah Rumah Sakit Siloam, dan di belakang Rumah Sakit Siloam ini juga ada Hotel Bintang 3 ya, Hotel Ritzy teman-teman. Hotel yang juga berada di pusat Kota Manado teman-teman. Kawasan IT Center sebelah bagian kanan ini adalah kawasan IT Center, pusat elektronik di Kota Manado. Jalan Samratulangi ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk menuju ke pusat Kota Manado ini dari Bandara Samratulangi ya kurang lebih 15 menit teman-teman. Dan di pusat Kota Manado ini Anda tinggal memilih hotel-hotel mana yang Anda sukai, hotel yang dekat dengan pusat Kota Manado, yang jaraknya teman-teman bisa menempuh dengan jalan kaki ya. Kita melewati Jalan Ahmad Yani teman-teman. Jalan Ahmad Yani Sario ya, Kota Manado, Kecamatan Wanea. Dan di sebelah kiri, di depan itu sebelah kiri adalah pusat olahraga Provinsi Sulawesi Utara ya. Kawasan ini, hotel-hotel terdekat adalah Hotel Ibis ya teman-teman. Hotel Ibis dan Hotel Quality, yang hotel-hotel bintang 3 ya teman-teman, di kawasan Sario ini, dan cukup dekat juga dari pusat Kota Manado, sekitar 10 menit jaraknya teman-teman. Dan di kawasan Sario ini terdapat fakultas perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Utara teman-teman, Universitas Samratulangi Kota Manado, dan posisinya berada di depan kita ya teman-teman. Universitas terbesar di Sulawesi Utara, Unsrat. Kita bisa melihat di bagian depan itu ya teman-teman ya, itu adalah universitas terbesar di Sulawesi Utara. Ini juga adalah rumah sakit kesehatan ibu dan anak di kompleks Sario, kawasan Sario. Yang ada di depan kita adalah Hotel Lagon, Hotel Bintang 5 ya, di Kota Manado. Kawasan Bahu Mall, kawasan modern. Jadi kita mereview kawasan tradisional sampai dengan kawasan modern ya pada video kali ini teman-teman. Kita akan melihat kondisi Kota Manado. Jalan ini menuju ke Malalayang teman-teman, Malalayang. Di Malalayang juga terdapat kawasan objek wisata yang
bagus. Nanti kita akan review pada video-video berikut. Like, komen, dan subscribe agar kita bisa mereview, membuat video di kawasan-kawasan wisata juga di Kota Manado ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasuki kawasan Jalan Pierre Tandian ya. Jalan ini menuju ke kawasan modern, kawasan modern ya, pasar-pasar modern di Kota Manado. Ini di sini juga sebelah kanan ini adalah Hotel Quality, sangat dekat juga dengan pusat kota. Sebelum kita melewati kawasan modern, kita mampir sejenak di kawasan wisata di Kota Manado teman-teman. Kita akan coba mampir sebentar di kawasan ini ya teman-teman. Ini adalah kawasan wisata dengan ikon tangan berdoa ya. Kita akan coba mampir sebentar di sini. Kita akan mereview sejenak di sini ya. Oke teman-teman, sebelum kita melihat lebih dekat kawasan modern di Kota Manado ini, kawasan pertokoan dan mal-mal yang ada di Kota Manado, kita mampir sejenak di kawasan objek wisata ya di Kota Manado ini, kawasan Good Place Park. Kita melihat di samping saya ini dan di belakang kawasan ini adalah laut pesisir Kota Manado teman-teman. Kita akan coba lihat lebih dekat ya kawasan wisata ini. Jadi ini adalah juga menjadi pusat warga Kota Manado menikmati dan tempat tongkrongan di saat menjelang sore ya, menikmati sunset. Banyak warga-warga Kota Manado yang beraktivitas dan menghabiskan waktu liburan di tempat-tempat ini teman-teman. Kita bisa melihat. Kita akan coba naik ke bagian atap dari tempat ini. Dan di sinilah sesungguhnya tempat yang paling keren teman-teman. Kita lihat di bagian atas ya. Oke, kita disambut oleh patung Dewi atau patung bidadari. Oke, inilah yang menjadi ikon dari tempat wisata ini. Simbol tangan yang sedang memohon atau sedang berdoa teman-teman. Dan semoga menjadi harapan untuk Kota Manado lebih baik lagi ya. Dan di sebelahnya ini adalah pesisir Kota Manado, view Kota Manado. Dari sini kita bisa melihat, nah ini adalah kawasan pertokoan modern yang nantinya akan kita lewati ya teman-teman. Sebentar akan kita lewati di berdekat. Dan di depan itu adalah Pulau Manado Tua dan Pulau Bunaken ya, yang menjadi ikon kebanggaan Kota Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya teman-teman. Kawasan Good Place Park Kota Manado. Kita akan lanjut melihat lebih dekat kawasan modern, kawasan industri modern yang ada di Kota Manado teman-teman. Terus perjalanan kita
Dan jangan lupa dukung channel ini, like, comment, and subscribe agar kita lebih semangat membuat video, teman-teman. Kita lanjut. Oke teman-teman, kita akan melewati kawasan modern ya. Ini adalah Hotel Bintang 5 di Kota Manado, teman-teman. 4 Point. Dan sepanjang kiri ini adalah mall-mall terbesar di Kota Manado. Manado Town Square, Mantos, warga kota lebih akrab dengan Mantos ya teman-teman. Kawasan pertokoan terbesar, kawasan mall di Kota Manado. Kita akan melewati kawasan Megamas Manado, dan nanti di ujung kawasan ini kita akan coba masuk di bagian kawasan ini ya, di bagian dalam kawasan ini teman-teman. Kita akan melihat sekitar kawasan ini seperti apa. Dan di kawasan ini terdapat mall, salah satu mall besar juga di Kota Manado, Mega Mall Manado. Ini adalah kawasan-kawasan modern ya, pertokoan, ruko. Kita akan masuk ke bagian dalam dari kawasan ini, dan di sebelahnya itu adalah pesisir pantai, tempat untuk nongkrong-nongkrong juga ya, tempat kuliner juga di kawasan ini. Nanti kita akan masuk di depan sana teman-teman. Ini adalah kawasan Megamas, kawasan pertokoan modern ya. Ini adalah Mega Mall Manado, mall besar juga di Kota Manado teman-teman. Kita bisa jalan kaki dari pusat Kota Manado, dari pusat jantung Kota Manado menuju ke Mega Mall ini. Dan ini di sini juga menjadi pusat perkumpulan warga Kota Manado untuk beraktivitas di pagi hari ya, berolahraga dan juga menikmati suasana pagi di sini. Kita akan coba masuk melihat di kawasan Megamas ini teman-teman. Kita berkeliling di dalam ya. Kita akan coba berkeliling di kawasan Megamas ini teman-teman. Jadi hari ini tidak terlalu ramai ya, karena hari libur ya teman-teman. Selamat datang. Oke teman-teman, kita masuk di kawasan Megamas Manado, pusat perbelanjaan
yang modern ya. Menjadi tempat berkumpulnya warga-warga Kota Manado juga. Kita melewati Mega Mall Manado, teman-teman. Ini dia. Kawasan ini merupakan pusat tujuan teman-teman ketika berkunjung ke Kota Manado ya. Di kawasan ini terdapat dua hotel yang berdekatan, Hotel Wish Prime dan Grand Wish ya teman-teman. Jika Anda ingin berlibur ke Manado dan rencana menginap di kawasan Megamas ini, maka ada hotel terdekat di sini. Ini adalah Hotel Grand Wish yang ini, dan di depan itu adalah Hotel Wish Prime teman-teman. Oke teman-teman, ini kurang lebih kawasan Megamas Kota Manado ya. Di bagian kanan ini adalah pesisir, dan banyak warga kota menghabiskan liburan saat sore hari di sini untuk menikmati sunset ya teman-teman. Kawasan kuliner di kawasan Megamas Kota Manado, dan kita sambil menikmati suasana pesisir pantai, melihat Pulau Manado Tua dan juga Pulau Bunaken ya di tempat ini, di kawasan ini. Kita akan coba melewati pesisir kawasan Megamas ini. Sebagai informasi bahwa di sebelah kiri ini adalah pesisir, dan kita bisa menikmati sunset di sini ya. Melihat Pulau Manado Tua dan Pulau Bunaken teman-teman. Di mana Pulau Bunaken adalah salah satu objek wisata di Kota Manado, khususnya di Sulawesi Utara. Nanti silakan di komen untuk teman-teman yang ingin dibuatkan video khusus tentang Bunaken ya. Kita akan usahakan bikin video review tentang Pulau Bunaken. Sekedar informasi bagi teman-teman untuk menuju ke Pulau Bunaken, mungkin kita bisa menggunakan jasa travel bagi teman-teman yang terbiasa dengan jasa travel ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Bunaken dan menggunakan alat transportasi konvensional lainnya, maka di kawasan Megamas ini ada pusat perahu atau kapal yang mengarah menuju ke Pulau Bunaken teman-teman. Di depan ini adalah perahu-perahu yang menuju ke Bunaken teman-teman. Untuk biaya transportasinya tentu bervariasi tergantung waktu dan jumlah pengunjung ya. Ini adalah kawasan-kawasan tongkrongan anak-anak muda di Kota Manado teman-teman. Menikmati suasana sunset dan melihat Pulau Manado Tua dan Pulau Bunaken. Inilah kawasan Megamas Kota Manado teman-teman. Kita sudah sampai di sini ya. Di sanalah perahu-perahu yang bisa digunakan, bisa kita pakai untuk menuju ke Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua ya di Kota Manado. Dan ini adalah pusat teramai ya di Kota Manado. Pusat perbelanjaan modern lah. Setelah kita melihat tadi
kawasan-kawasan tradisional juga yang ada di Kota Manado. Selanjutnya teman-teman, kita akan menuju ke salah satu ikon ya yang ada di Kota Manado ini. Kita akan menuju ke Jembatan Soekarno. Ikuti terus perjalanan kita. Let's go. Kita menuju ke Jembatan Soekarno. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Jembatan Soekarno, Provinsi Sulawesi Utara ya, yang ada di Kota Manado. Inilah jembatan yang menjadi ikon Kota Manado saat ini teman-teman. Sejak diresmikan di tahun 2001 kayaknya, tidak salah. Jembatan ini menjadi pusat sentral bagi warga Kota Manado. Oke teman-teman, kita sudah berada di Jembatan Soekarno ya, di Kota Manado. Ini juga adalah ikon Kota Manado, menjadi pusat wisata di Kota Manado juga ya. Hari ini kita bisa melihat bagaimana warga Kota Manado mengabadikan momen di Jembatan Soekarno ini ya. Di bawah Jembatan Soekarno ini ada pelabuhan Kota Manado teman-teman. Pelabuhan yang menghubungkan antara kepulauan ya di Provinsi Sulawesi Utara. Ini adalah kapal-kapal yang menjadi transportasi warga kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Jembatan Soekarno ini menghubungkan antara pusat Kota Manado dan Manado bagian utara ya teman-teman. Dan jaraknya itu hanya sekitar 10-15 menit teman-teman. Dan ketika melewati Jembatan Soekarno ini agak lebih cepat ya teman-teman, karena tidak terlalu macet ya. Berbeda ketika kita melewati pusat kota ya, yang ada di Kota Manado ini. Saya akan menunjukkan juga kepada teman-teman dari jembatan ini kita akan melihat salah satu kawasan. Jadi rumah-rumah warga yang terlihat jelas dari sini diberikan cat warna-warni agar terlihat unik ya teman-teman, dari Jembatan Soekarno ini. Dari atas jembatan ini kita bisa melihat teman-teman pasar Bersihati Kota Manado ya. Oke teman-teman, setelah dari Jembatan Soekarno ini, kita akan lanjut melihat kawasan kuliner di sepanjang pesisir ya di Kota Manado ini. Inilah kawasan pesisir yang ada di Kota Manado teman-teman. Jadi kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya warga Kota Manado, juga menghabiskan
waktu di sore hingga malam hari ya. Di kawasan ini kita bisa menikmati beraneka macam kuliner dan jajanan di sini, teman-teman. Dan ini tampak sudah mulai persiapan untuk jualan ya, teman-teman. Lapak-lapak yang menjual beraneka ragam minuman dan makanan di sini. Kita melihat keramaian di Boulevard Sindulang ini ya, teman-teman. Jalan ini akan menuju ke salah satu hotel bintang 3 juga di Kota Manado, teman-teman. Hotel Grand Luli. Dia agak sedikit jauh ya dari pusat Kota Manado. Mungkin hanya ditempuh sekitar 30 menit dari pusat Kota Manado ya, teman-teman, melalui jalur ini. Oke, teman-teman. Sekian dulu video dari kami di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa menghibur dan memberikan informasi ya kepada teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus video ini dengan cara like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang ya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.